Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasa doa-doamu tak kunjung dikabulkan? Sudah berkali-kali memohon, sudah menangis di sepertiga malam, namun langit seakan diam. Tidak ada tanda-tanda jawaban, tidak ada perubahan, hanya hening. Mungkin engkau sempat bertanya dalam hati, apakah Allah tidak mendengarku? Apakah aku tidak layak untuk dikabulkan? Tenang, saudaraku. Ketahuilah, Allah tidak pernah tuli terhadap doa hambanya. Dia Maha mendengar, bahkan bisikan hati yang tidak terucap pun tidak pernah luput dari pengetahuannya. Namun terkadang kita lupa bahwa doa tidak selalu dijawab dengan kata ya. Kadang Allah menjawab dengan belum saatnya, dan kadang Allah menjawab dengan aku punya yang lebih baik. Bayangkan seorang anak kecil yang meminta pisau kepada ayahnya. Sang ayah tentu tidak akan memberikannya. Bukan karena ia benci, tapi karena ia tahu itu bisa melukai anaknya. Begitu pula dengan Allah. Dia tidak akan memberi sesuatu jika itu justru bisa mencelakakanmu. Jadi ketika doamu terasa belum dijawab, bukan berarti Allah tidak mendengar. Bukan berarti Allah tidak sayang, tapi karena Dia sedang menyusun waktu yang paling tepat untuk menjawabnya dengan cara terbaik. Ingatlah saudaraku, keterlambatan bukan penolakan. Diamnya langit bukan berarti Allah berpaling. Mungkin saat ini Dia sedang menundamu, agar ketika doa itu benar-benar terkabul, hati dan hidupmu sudah siap untuk menerimanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, satu hal yang harus kita yakini sepenuh hati adalah Allah selalu mendengar. Tidak ada satupun doa yang luput dari pendengarannya. Tidak ada satupun air mata yang jatuh tanpa sepengetahuannya. Namun, seringkali manusia ingin hasil yang cepat. Kita ingin doa dikabulkan sekarang juga. Kita ingin solusi datang seketika. Padahal Allah punya waktunya sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. QS, Ghafir, dan 10. Ayat itu jelas, tapi yang sering kita lupakan adalah Allah tidak menjanjikan kapan doa itu dikabulkan. Dia hanya menjanjikan bahwa pasti akan dikabulkan. Terkadang Allah menunda, bukan karena menolak. Dia menunda karena tahu waktunya belum tepat. Mungkin jika dikabulkan sekarang itu justru akan menyakiti kita. Mungkin jika diberikan hari ini kita belum siap menerimanya. Bayangkan seorang petani. Ia menanam benih hari ini, tapi buahnya tidak bisa dipetik besok pagi. Ia harus menyirami, merawat, dan menunggu musimnya datang. Begitu juga dengan doa. Setiap doa adalah benih yang ditanam di langit. Butuh waktu, kesabaran, dan keyakinan sebelum akhirnya tumbuh menjadi jawaban yang indah. Dan ingatlah, ketika Allah menunda jawaban itu bukan bentuk penolakan, tapi bentuk perhatian. Karena Allah tahu, setiap penundaan yang Dia buat adalah bagian dari rencana besar yang sedang Dia siapkan untukmu. Maka jangan pernah berhenti berdoa hanya karena belum dikabulkan. Karena mungkin, di saat engkau terus menengadahkan tanganmu ke langit, Allah sedang menghapus dosa-dosamu dan mendekatkan hatimu kepadanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, tahukah engkau bahwa doa itu sebenarnya mudah naik ke langit? Tapi, ada kalanya, doa-doa kita tertahan di antara bumi dan langit. Bukan karena Allah tidak mendengar, melainkan karena hati kita yang kotor menutup jalan doa itu sendiri. Rasulullah pernah bersabda, seorang hamba yang makan dari yang haram, maka doanya tertolak selama 40 hari. Bayangkan, 40 hari doa itu menggantung. Bukan karena kurangnya kata, tapi karena kotornya hati dan perbuatan kita. Doa adalah cahaya. Namun cahaya tidak akan bisa menembus dinding hati yang gelap oleh dosa. Setiap dusta, setiap kelalaian, setiap iri dan dengki, ibarat kabut tebal yang menghalangi doa kita naik ke langit. Coba renungkan, berapa kali kita berbuat salah tanpa istighfar? Berapa kali kita berdoa, tapi hati masih menyimpan kebencian pada sesama? Berapa kali kita meminta rezeki halal, namun masih menikmati hasil dari cara yang tidak diridhai Allah? Saudaraku, sebelum kita menengadahkan tangan memohon kepada Allah, bersihkan dulu wadah yang menampung doa itu, yaitu hati kita sendiri. Perbanyak istighfar, sucikan diri dari makanan, perbuatan, dan niat yang haram, karena doa yang lahir dari hati yang bersih lebih cepat sampai ke langit daripada 1000 kata tanpa makna. Ingatlah, Allah Maha Baik dan Dia hanya menerima dari yang baik. Jika engkau ingin doamu diterima, maka jadilah hamba yang menjaga kebersihan hati dan amal. Saat itu terjadi,
Engkau tak perlu bersuara keras karena bahkan bisikan hatimu pun akan Allah jawab dengan lembut. Saudaraku yang dirahmati Allah, seringkali kita memanjatkan doa dengan penuh harap tapi lupa bahwa doa tidak hanya butuh lisan. Doa juga butuh tindakan. Berapa banyak orang yang berdoa ingin rezeki berlimpah, namun masih malas berusaha. Berdoa ingin sehat tapi tidak menjaga tubuh dan pola hidupnya. Berdoa ingin jodoh yang saleh atau saleha, namun dirinya sendiri belum memantaskan diri untuk itu. Ingatlah, doa tanpa usaha hanyalah angan-angan. Allah tidak akan menurunkan rezeki kepada orang yang hanya menunggu, tanpa mau bergerak. Rasulullah bersabda, ikatlah terlebih dahulu untamu, kemudian bertawakallah. Maknanya jelas, bahwa tawakal bukan berarti diam dan pasrah tanpa usaha. Tawakal berarti melakukan yang terbaik, lalu menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah. Saudaraku, ketika engkau berdoa agar Allah mempermudah urusanmu, maka buktikan doamu itu dengan langkah nyata. Ketika engkau berdoa agar Allah memberikan jalan, maka bergeraklah mencari jalan itu. Karena Allah mencintai hamba yang berdoa sambil berjuang. Ingat, tangan yang berdoa di malam hari harus menjadi tangan yang bekerja di siang hari. Itulah keseimbangan antara iman dan ikhtiar. Dan di sanalah letak keberkahan, ketika usaha dan doa bersatu dalam satu niat, yaitu karena Allah. Maka mulai hari ini, jangan hanya berdoa ingin perubahan, tapi jadilah bagian dari perubahan itu sendiri. Karena sesungguhnya Allah akan menolong hambanya yang juga mau menolong dirinya sendiri. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasa sudah begitu lama berdoa, namun doa itu tak kunjung dikabulkan? Engkau sudah bersujud menangis berulang kali memohon, tapi tetap saja belum ada jawaban. Mungkin bukan karena Allah tidak ingin mengabulkan, tetapi karena Allah sedang menguji kesabaranmu. Ketahuilah, tidak semua doa langsung dijawab. Ada doa yang Allah kabulkan cepat, ada yang Allah simpan untuk waktu yang lebih baik, dan ada pula yang Allah jadikan ujian untuk melihat seberapa lama engkau tetap bertahan dalam keyakinan. Sebab doa yang paling indah bukanlah doa yang cepat terkabul, tetapi doa yang tetap diucapkan walau belum ada tanda-tanda jawaban. Itulah tanda bahwa engkau berdoa bukan karena hasil, tapi karena cinta kepada Allah. Rasulullah pernah bersabda, doa seorang hamba akan selalu dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Lalu para sahabat bertanya, apa yang dimaksud tergesa-gesa ya Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu ketika seseorang berkata, aku sudah berdoa, tapi belum juga dikabulkan. Maka ia pun berhenti berdoa. Subhanallah. Betapa banyak di antara kita yang berhenti di tengah jalan padahal mungkin jawaban itu tinggal selangkah lagi. Saudaraku, ketika Allah menunda jawaban bukan berarti dia jauh. Justru di saat itulah Allah sedang paling dekat. Dia ingin melihat apakah engkau tetap sabar atau menyerah hanya karena belum diberi apa yang kau mau. Kesabaran adalah bukti keimanan, dan setiap tetes air mata yang jatuh dalam kesabaran akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa engkau tidak pernah berpaling. Jadi teruslah berdoa meski belum ada tanda. Teruslah berharap meski belum tampak cahaya. Karena bisa jadi penundaan itu adalah cara Allah memuliakan doamu. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau memohon sesuatu dengan sungguh-sungguh, namun yang datang justru bukan seperti yang engkau harapkan? Kau berdoa agar hubunganmu dipertahankan, tapi justru berakhir. Kau memohon agar pekerjaanmu lancar, tapi malah kehilangan pekerjaan itu. Kau meminta sesuatu yang kau anggap baik, namun Allah mengambilnya darimu. Dan saat itu mungkin hatimu bertanya, kenapa ya Allah? Bukankah aku sudah berdoa, saudaraku? Tenanglah, karena Allah tidak sedang menolakmu. Dia hanya sedang mengganti permintaanmu dengan sesuatu yang lebih baik. Terkadang, manusia terlalu sibuk memaksa doa tertentu, tanpa sadar bahwa Allah tahu apa yang tidak kita tahu. Kita hanya melihat satu sisi dari kehidupan, sementara Allah melihat seluruh perjalanan takdirmu, dari awal sampai akhir. Kau kira kehilangan itu menyakitkan, padahal di baliknya ada pelajaran yang membuatmu dewasa. Kau kira doa itu tidak dikabulkan, padahal Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah. Di waktu yang lebih tepat, Rasulullah bersabda, "Qolan, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah, kecuali Allah akan memberi salah satu dari 3 hal. Dikabulkan doanya, disimpan untuknya di akhirat, atau dijauhkan dari keburukan yang setara dengan doanya." Subhanallah, ternyata tidak ada doa yang sia-sia. Semua didengar, semua dicatat, semua dijawab. Hanya bentuk jawabannya yang berbeda. Jadi jangan pernah berkata, doaku tidak terkabul.
Karena mungkin Allah sedang berkata, aku tidak memberimu yang kau minta, karena aku sedang menyiapkan yang lebih baik darinya. Saudaraku, belajarlah percaya pada rencana Allah, bahkan ketika kau tidak memahaminya. Sebab dialah sebaik-baik perencana, dan apapun yang datang darinya pasti mengandung kebaikan yang mungkin belum engkau lihat hari ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, sampailah kita di akhir perjalanan ini, perjalanan yang mengingatkan kita bahwa tidak ada doa yang sia-sia dan tidak ada air mata yang jatuh tanpa makna. Ketika engkau merasa doa-doamu belum dijawab, ingatlah, Allah tidak pernah jauh. Dia lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Bahkan sebelum engkau mengucapkan doa, Dia sudah tahu apa yang kau butuhkan. Tapi terkadang Allah ingin mendengarmu memohon, bukan karena Dia butuh suaramu, tapi karena melalui doa, hatimu menjadi lembut, jiwamu menjadi tenang, dan hubunganmu dengannya semakin erat. Jangan berhenti berdoa hanya karena belum dikabulkan. Karena mungkin yang sedang Allah kabulkan sekarang adalah keteguhan hatimu. Mungkin yang sedang Allah bentuk adalah imanmu yang semakin kuat. Ingatlah saudaraku, doa bukan sekadar permintaan, tapi bukti bahwa engkau masih percaya kepada Allah. Bukti bahwa hatimu masih hidup. Bukti bahwa engkau masih bersandar kepadanya. Dan sungguh, setiap kali engkau menengadahkan tangan, setiap kali bibirmu bergetar menyebut nama Allah, di saat itulah Allah sedang paling dekat denganmu. Maka teruslah berdoa dengan air mata, dengan harap, dengan cinta, karena Allah tak pernah meninggalkanmu. Dia hanya menunggu waktu terbaik untuk mengatakan, inilah saatnya wahai hambaku, kini aku kabulkan doamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.